milih-milih di kita, milih-milih coba-coba. Akhirnya Mbak, saya lihat-lihat dulu ya, muter-muter dulu. Akhirnya nggak datang lagi. Iya. Ya kebanyakan kan baru main-main gitu Neng. Sekalian main jalan-jalan cuci mata gitu. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, akhir-akhir ini fenomena Rojali dan juga Rohana ini mendadak populer dan juga viral. Rojali atau rombongan jarang beli dan juga Rohana rombongan hanya nanya ini datang ke mall atau pusat perbelanjaan tapi pulang tanpa bawa belanjaan. Apa kemudian yang membuat fenomena ini terjadi? Dan apakah fenomena Rojali dan juga Rohana ini menjadi indikasi terjadi sesuatu terhadap daya beli kita? Kita akan bahas pada malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu Prof. Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan tahun 2019 sampai dengan 2014 dan juga Guru Besar IPB. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam. Senang kalau ada Pak Bayu di sini. Oke, hadir juga bersama dengan kami pada malam hari ini Pak Andira Reo Putra, Ketua Komite Tetap Perdagangan Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Reo. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Pak Roy Mande, Ketua Asosiasi Retail Asia Pasifik. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam. Nah, kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa Mas Mervin Goklas, peneliti LPM Universitas Indonesia. Selamat malam. Baik, sebelum kita bahas soal dua sejoli, Rojali, Rohana, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Fasilitas pusat belanja. Nanya harga, nanya model yang nggak ada. Kan kita jualan gamis masih ditanya, Mbak jualan mukena ada kerudung gitu. Udah milih-milih di kita, milih-milih coba-coba. Akhirnya Mbak, saya lihat-lihat dulu ya, muter-muter dulu. Akhirnya nggak datang lagi. Iya. Ya kebanyakan kan baru main-main gitu Neng. Sekalian main jalan-jalan cuci mata gitu. Kalau kita makan emang buat jual lagi ya. Jadi kita mah belanja cari yang model bagus, terutama bahannya gitu Neng, yang adem. Ibu-ibu sekarang kan yang penting bahannya nyaman gitu. Banyak pihak mengatakan fenomena Rojali dan Rohana ini karena melemahnya daya beli. Hal ini tercermin dari data pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat pada kuartal 1 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu hanya 4,87%. Padahal saat pandemi COVID-19, laju konsumsi bisa mencapai 5,4%. Perlambatan konsumsi juga terlihat dari penjualan eceran yang lajunya tak sampai 5% secara tahunan. Yang mengejutkan adalah data Badan Pusat Statistik baru-baru ini menyatakan angka kemiskinan nasional turun, namun orang miskin di kota naik. Lalu, sampai kapan fenomena Rojali dan Rohana beredar di pusat belanja? Nah pemirsa, apakah Anda yang menyaksikan saat ini masuk kategori Rohana atau Rojali? Atau ada fenomena satu lagi, Rohalus, rombongan hanya elus-elus gitu. Tapi kita akan bahas pada malam hari ini, saya akan mulai dari Pak Roy dulu. Pak Roy, ini ada Rojali, ada Rohana begitu. Kira-kira ini mengapa kemudian fenomena ini bisa terjadi? Iya, ini fenomena kalau menurut kami pelaku usaha fenomena yang tidak menyenangkan. Oke. Ya, kalau ada yang fenomena menyenangkan, ya, tapi ini sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Karena berkaitan dengan productivity. Ya. Baik itu yang di dalam malls maupun yang di luar malls. Ya. Yang retail, baik itu retail offline maupun juga retail online. Kemudian sebut apa saja, semua yang sektor hilir lah dalam kaitan perdagangan. Yang online juga kena begitu? Iya, kalau online kan bisa saja lihat-lihat kan, Rolija misalnya, rombongan lihat-lihat aja gitu kan, bisa. Kemudian ada lagi banyak sekarang sebutannya, ya, Rosita, ya, rombongan cuci mata.
Nah, itu lihat online juga cuci mata kan, bisa juga begitu. Nah, jadi ini adalah suatu fenomena yang kalau kita lihat akarnya daya beli. Daya beli. Pasti. Tapi berapa penurunan omsetnya, Pak? Ya, kita gampang sekali tadi sudah kelihatan di indeks penjualan real kita, ya turun kan. Ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga turun sebenarnya, karena memang pertumbuhan ekonomi kita konsumsi rumah tangga masih 51,8%. Ya, kemudian turun ya dari 2023 5,05 pertumbuhan ekonomi yearly jadi 5,03. Ya, mudah-mudahan tahun ini masih bisa 5 karena kuartal 1 sudah 4,79, 4,8. Nah, kalau nanti di bawah lagi 4,8, kita pasti dicap oleh global adalah negara resesi. 2 kali berturut-turut GDP kita turun, maka kita jadi negara resesi. Nah, apa yang terjadi dengan negara resesi? Bukan kita yang mau, tapi orang yang akan melihat kita. Dan itu akan dampak dengan macam-macam lagi, investasi dan segala hal. Nah, kaitan kembali dengan Rojali Rohana, ini sebenarnya yang kami harapkan pelaku usaha ini, kami sudah alert dari beberapa bulan yang lalu. Ya, sebelum Ramadan bahkan. Di Indonesia kita ini kan dari Januari sudah 2 stimulus yang dikeluarkan, yang katanya untuk mendongkrak daya beli. Tapi pada kenyataannya mendongkrak daya beli itu nggak kedongkrak. Mestinya nggak berulang lagi dong dibuat yang sama. Sesuatu yang tidak bisa berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau itu nggak bisa dirubah, ya jangan sama lagi dong caranya. Artinya apa? Kami pelaku usaha melihat bahwa ini adalah suatu status, satu situasi yang tidak didiagnosa. Ya, hanya copy paste saja, stimulus 1, stimulus 2, copy paste, yang penting ada stimulus dan itu jadi euforia bagi masyarakat. Oke, baik. Saya juga ingin dengar dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pak Reo, mungkin pandangan Anda, apakah memang Rojali dan juga Rohana ini memang sudah lama terjadi di Indonesia atau seperti apa? Ya, mungkin ini berbeda dengan Pak Roy, tapi kita selaku pelaku usaha di sektor perdagangan ya, ada beberapa yang punya kita memang mall milik kami ini juga menurunkan revenue turun, gitu ya. Tapi indikasi turun itu kalau kita lihat itu tidak juga daya beli juga, gitu. Karena apa? Jadi memang ini sebuah passion atau lifestyle. Mungkin yang kita, karena saya melihat secara aspek bagaimana mall itu harus berkembang, gitu loh, mengikuti, mengadaptasi bisnis yang ada ke depannya, gitu loh. Seperti apa? Ya mungkin mall itu bisa dibilang kita harus perbarui, ya. Kemudian tenannya harus diseleksi dengan baik. Contoh, misal kalau fashion, bagaimana, kemudian kebugaran, pendidikan, dan tenan-tenan F&B. Karena apa? Di mall-mall kami ada 3, ada Trim Senen, Cibubur Junction, dan Pondok Kelapa Square. Itu harus bisa rebranding kembali. Ini konteks saya mall. Gitu. Ya, kita yang owner mall, kita harus bisa mengadaptasi bisnis-bisnis yang ada, kondisi yang ada. Gitu. Ketika memang mall dijadikan tempat berkumpul, maka kita lakukan, ada space untuk komunitas, ada event untuk komunitas, ya kan? Dan kita cari tenan yang benar-benar pada fungsinya, fungsional tenan gitu loh. Tenan yang punya experience, services yang bagus. Gitu loh. Ada contohnya nggak yang mungkin sudah mengadaptasi itu? Banyak, kita di Atrium Senen rebranding kembali, F&B harus sekian %, sama kayak bisnis hotel. Gitu. Room biasa, tapi kita harus meningkatkan F&B dan MICE-nya. Oh berarti sekarang fokusnya ke F&B sama MICE? Iya, dan tenan-tenan yang service dan experience. Gitu. Oke, baik. Bagaimana dengan dagangan seperti baju, pakaian dan sebagainya? Apakah itu dia, terjadi penurunan? itu tetap ada, tetap ada. Di situ kan dilihat, ada yang online juga, ya kan? Dan di kita diseleksi yang baju-baju yang brandnya seperti apa, yang masuk pada konteks mall ini bisa berkembang. Gitu loh. Kita mengamati perkembangan bisnis mall itu, tapi kita juga harus mengikuti, beradaptasi dengan bisnis tersebut. Daya beli juga ukurnya, kita ngelihat di perkotaan Jabodetabek masih oke, gitu loh. Di transportasinya, di lain-lain sektor lainnya. Gitu. Tapi
Kalau untuk revenue-nya sendiri apakah memang Turun, Turun? turun. Oke. Ya, 10, 20%, 30%. 10, 20. Tapi kan itu oke. nanti ada macam-macam event. Nanti menjelang 17-an, tahun baru. Berarti optimis, Optimis. nanti akan naik. Nah, kena. Oke, baik. Pak Bayu, apakah di masa Anda ketika masih menjadi Wakil Menteri Perdagangan, fenomena seperti ini, Rojali Rohana ini memang terjadi? Terus terang tidak ada catatan Oke. ya, menunjukkan kapan fenomena ini mulai. Tapi kalau jelas istilah Rojali dan Rohananya menjadi ngetop dan viral, rasanya sih baru sebulan terakhir gitu ya. Ini memang sebutan, jadi netizen luar biasa bikin istilah begitu. Tapi menurut saya begini, ini masalah yang tidak boleh kita anggap sepele. Saya memandangnya ada fenomena jangka pendek dan ada fenomena jangka panjangnya. Oke. Jangka pendek, seperti Pak Roy katakan tadi, mungkin benar. Growth kita sedikit lebih lambat. Tadi juga ditunjukkan beberapa angka pertumbuhan yang melambat. Masih ada pertumbuhannya, Ya. tapi melambat. Makanya tadi sebenarnya masih ada salesnya, ya. Menurun tapi masih ada salesnya. Nah, kalau ini hanya daya beli, maka biasanya nanti kalau daya belinya pulih, Rohana dan Royalnya hilang. Tapi dugaan saya tidak. Kenapa? Nah, ini yang jangka panjangnya. Saya ambil tadi. Memang terjadi perubahan lifestyle di satu sisi di masyarakat akibat kondisi kehidupan sehari-harinya, dan di sisi lain juga ada perkembangan dari mall. Jadi dari masyarakat misalnya, masyarakat kota semakin padat, mereka tinggal di apartemen, di kampung-kampungnya makin padat, rumahnya makin kecil. Keluarga-keluarga muda punya anak-anak, tapi anak-anak itu nggak punya tempat berlari-lari, nggak punya tempat yang nyaman ya untuk sehari-harinya. Mall menjadi sarana perubahan gaya hidup untuk mereka berkegiatan sebagai keluarga. Makanya meskipun di garment, di alas kaki dan yang lain turun mungkin penjualannya, tapi untuk food and beverage naik, masih tetap ramai. Masih tetap ramai dan Food court stabil. selalu ramai, Oke. kan gitu. Jadi mereka memang mencari ke sana. Di sisi lain, tadi pengusaha mall ingin sekali mallnya makin nyaman, makin memberikan experience. Kalau kita lihat mall-mall yang baru, bentuknya tidak lagi kotak, meliuk-liuk, macam-macam, di dalam ada taman. Sehingga sangat nyaman, udah gitu dingin. Di tengah Jakarta yang panas, ngadem ke dalam mall. Nyaman. Nyaman, Oke. sekeluarga. Makanya rombongannya jalan-jalan ke situ, dan kemudian yang disasar nanti setelah jalan, mereka ke beverage. Ada lagi yang lain, semua sadar dengan olahraga. Tapi mungkin karena kalau mau jalan-jalan di jalanan Jakarta takut diserempet motor atau apa, jalan-jalannya di mall. Ngejar 10.000 langkah itu muterin aja mall terus gitu. Ya. Ini saya hanya menunjukkan hipotesa kemungkinan perubahan gaya hidup dan perilaku. Ada shifting behavior maksud Betul. Anda? Jadi saya setuju bahwa setuju pada beliau berdua, ada hal jangka pendek yang harus kita antisipasi karena daya belinya memang mungkin menurun. Tapi di sisi lain memang telah terjadi perubahan perilaku di dalam retail dan saya tambah satu lagi. Untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan puluhan ribu minimarket di mana-mana dengan sangat mudah didapat, ngapain pergi ke mall untuk belanja sehari-hari. Kemudian untuk beli garment atau yang lain, ke mall itu dilihat, dirasa ini kayaknya bener nggak enak nggak ya. Tapi belinya mendingan online, kan lebih murah. Bukan lagi jadi tempat belanja. Iya, jadi tempat untuk bener-bener Rekreasi. mastiin, tapi kemudian belinya di online. Jadi intinya sebenarnya jangka pendek ada masalah dengan mungkin daya beli karena situasi ekonomi, tapi jangka panjang menurut saya ada perubahan perilaku dari gaya hidup dari masyarakat dalam konteks interaksinya dengan mall itu. Oke, nanti kita akan cek seperti apa penurunan konsumsi yang tentu saja turun dari 4,91 menjadi 4,87 ke LPM UI. Usai jeda, tetap bersama kami.
Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya langsung ke Mas Mervin dari LPM UI. Ini kan ada penurunan konsumsi begitu ya? Ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu dari 4,91 menjadi 4,87. Apakah ini mengindikasi memang daya beli kita sulit atau seperti apa? Kalau dari kami sebetulnya kita juga dalam proses untuk mencoba menelusuri gimana sih sebetulnya daya beli itu. Oke. Jadi kita ada beberapa data dan data ini sebetulnya menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Karena kalau kita bahas jangka pendek, jangka panjang tentu tidak ada habisnya. Tapi yang penting kita coba pastikan di sini adalah sebetulnya kita ini banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Dalam arti kita tidak bisa yakin kalau misalkan kita cek di luar negeri di sana, bukan berarti semuanya baik-baik saja gitu. Jadi yang saya pastikan adalah indikator di domestik ini kita harus cek secara matang karena bisa jadi selain daripada domestik lemah, internasional pun tidak mendukung dalam kita melaksanakan retail gitu. Yang pertama adalah kalau kita cek dari pertumbuhan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi di rumah tangga, kalau kita cek datanya dan kita bandingkan antar negara, kita termasuk yang cukup rendah dibandingkan dengan negara tetangga kita. Kalau kita buat klasifikasi misalkan di World Bank, ada pendapatan menengah ke bawah, lower middle income, upper middle income, East Asia Pacific. Kita paling rendah dari tahun 2000 hingga sekarang. Dan kalau kita fokus dalam pertumbuhan konsumsi, di mana pertumbuhan konsumsi itu 50% dari pertumbuhan PDB ya, itu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Artinya alih-alih pertumbuhan konsumsi itu mendorong PDB kita makin naik, tapi itu menjadi penghambat. Dan kenapa? Kalau misalnya kita cek data terkait dengan proporsi sebetulnya konsumsi rumah tangga itu persentasenya itu seperti apa gitu. Kita temukan data bahwa kalau kita cek dari 2015 sampai sekarang, ternyata makin banyak orang yang fokus ke dalam pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan konsumsi di makanan. Jadi kalau kita bayangkan proporsi pengeluaran gitu, konsumsi rumah tangga, tentu kita bisa membeli makanan, pakaian, dan juga lain-lain gitu. Dan kalau kita bahas di teori ekonomi Engels Law ya, jadi kalau misalkan kita punya pendapatan yang lebih tinggi, kecenderungan kita proporsi punya pendapatan pengeluaran makanan itu lebih rendah gitu. Dan kita temukan di akhir-akhir ini pengeluaran makanan itu justru lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran lainnya dalam proporsi. Kemudian juga kalau kita cek data terkait dengan tabungan, mayoritas orang memiliki tabungan di bawah 100 juta ya, 100 juta. Oke. Dan ternyata rata-rata jumlah tabungan itu dari tahun ke tahun, kira-kira tahun 2000 juga menurun. Jadi rata-rata jumlah tabungan untuk tabungan di bawah 100 juta itu menurun. Oke. Tapi kalau misalnya hanya spendingnya ke konsumsi ke makanan saja, apakah itu memang bisa menutupi kekurangan tadi atau bagaimana menurut Anda, apa tidak sebanding? Kalau mungkin menurut tadi pandangan juga Bapak Roy ya, kita cek dari data retail memang cukup buruk sih dalam hal kuartal pertama ini ya. Oke. Dan ini cukup anomali karena kuartal 1 itu seharusnya didorong oleh seasonal factor. Harusnya kuartal 1 ini cukup tinggi karena awal tahun dan juga menjelang Ramadan gitu. Tapi yang kita temukan retail turun, baik motor ataupun non-motor vehicle gitu. Jadi ini salah satu pertanda bahwa retail kita memang lesu dan lesunya jauh melebihi dari yang kita ekspektasikan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, ini ada shifting yang sebelumnya orang lebih banyak spending untuk retail atau garment, ini lebih memilih untuk F&B. Menurut Anda seperti apa? Apakah nantinya akan ada perubahan? Iya, jelas perubahan itu terjadi karena memang ketidakmampuan orang untuk berbelanja, spending money. Oke. Sehingga kalau kita bandingkan misalnya kita beli baju, beli batik dengan membeli kopi pasti jauh lebih murah beli kopi. Ya. Kemudian bisa menyegarkan dengan suasana dingin, suasana apa di dalam malls dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mau menyimak tadi yang disampaikan bahwa kondisi ini sebenarnya nggak boleh berlarut-larut. Ya. Kita pelaku usaha sudah melakukan berbagai cara. Tadi disebutkan mendaur ulang transformasi bisnis mall. Kami juga berusaha untuk mengefisiensikan produksi. Ya, saya juga memimpin Asosiasi Frozen Food. Itu turunnya nggak tanggung-tanggung sekarang. Yang di luar mall, tidak hanya di dalam mall. Ya, turun biasa sekitar 20%. Nah, kondisinya apa terjadi? Artinya memang ini merata semuanya. Ya, jadi ini kita mesti lihat dari akarnya dulu. Akarnya apa? Berarti kita bagaimana mengembalikan daya beli. Ya, kewirausahaan. Buat kewirausahaan, jangan menunggu program-program di mana manufaktur nanti tunggu dulu berdiri. Sekarang bukan banyak berdiri, banyak yang tutup malah. Kemudian tunggu lagi misalnya lumbung pangan nanti yang di Papua atau tunggu apa lagi lah. Program-program yang mohon maaf saya sebutkan, Koperasi Merah Putih. Sekarang bagaimana programnya? Produknya apa? Marketnya apa? Bisa jamin nggak?
Ya. Semua program pemerintah pasti bagus. Kita pelaku usaha itu nggak pernah mau menjadi enemy of the state. Tapi kita harus mengalert situasinya, kondisinya, uang itu sekarang ada di atas, dan antara dan sebagainya, nggak ketarik ke bawah. Sehingga di bawah itu sekarang suffer. Ya mereka nggak belanja, nggak beli. Ya. Nah apa program buat mereka? Kewirausahaan. Kita baru tahunya disentuh oleh pemerintah masyarakat marginal 18 juta. Nah sekarang masyarakat kelompok menengah yang turun, yang drop, yang di PHK dan yang akan di PHK, bagaimana penanganannya? Mau dibiarkan aja? Mau tunggu dulu manufaktur berdiri? Kan nggak bisa, harus ada kewirausahaan. Kemudian stimulus itu tadi saya sudah katakan, bukan subsidi. Diskon tarif pesawat sama diskon tol mudik tidak mendorong daya beli. Karena itu subsidi harga dikurangi. Malah kemarin Ramadan itu yang kaum marginal justru mereka punya tuslah naik. Yang naik bus-bus umum keluar kota mudik. Pesawat turun, siapa yang nikmati pesawat? Kelompok crazy rich, yang no problem dalam spending. Nah jadi ini mesti dilihat lagi, ini kan kita mau ada stimulus ketiga. Ya tadi disebutkan, tahun ini turun nih Ramadan, betul turunnya nggak tanggung-tanggung, hampir 18% retail. Nah kemudian kenapa? Karena biasanya nggak pernah terjadi dalam 15 tahun ini, deflasi di Ramadan. Kita deflasi bulan Februari itu 0,48%. Bukan inflasi loh. Artinya apa? Demand-nya nggak ada, bukan barang-barangnya lebih banyak daripada permintaannya. Bukan supply-nya yang over, demand-nya nggak ada. Makanya deflasi. 15 tahun kita nggak pernah deflasi sebelum Ramadan. Oke, baik. Nah ini mesti diperbaiki. Jadi adanya perbaikan kewirausahaan sama program yang bukan subsidi, tapi stimulus yang mendorong transaksi. Yang menyentuh langsung Untuk transaksi dan juga daya beli. Baik, Pak Bayu, mungkin Anda bisa, dari pengamatan Anda soal stimulus ini, apakah benar seperti yang dikatakan Pak Roy tadi, atau seperti apa? Iya, kalau kita lihat, ya to be fair gitu ya, pemerintah Pak Prabowo kan baru 8 bulan. Jadi beliau langsung menggenjot program-program andalannya, mulai dari makan bergizi gratis, terus kemudian sekarang Koperasi Merah Putih, terus kemudian juga mungkin biofuel mau didorong dan yang lainnya. Saya kira itu bagus ya. Tapi ini mungkin menurut saya memang ya unfortunate situation gitu. Situasi yang tidak nyaman buat semua, karena pada saat seperti tadi saya juga menggarisbawahi yang katakan Melvin bahwa internasional kita juga nggak bagus gitu. Nah jadi itu yang saya maksudkan dengan jangka pendek. Jangka pendek itu memang sedang ketat. Jadi memang harus ada, dan kalau mau dibikin stimulan, ya memang harus stimulan yang langsung kerasa dalam jangka pendek, gitu ya. Ini saya kira kuncinya, dan memang selama ini kita tidak terbiasa, terus terang Pak Roy, bahwa yang diberi stimulan itu yang berkaitan dengan kelas menengah. Itu dari dulu nggak ada program itu. Yang ada adalah justru untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dan akibat mungkin stimulan pada mereka jadi bisa beli kopi atau teh di mall jadinya. Gitu. Yang tadinya mungkin nggak bisa. Itu yang kemudian sebagian dari mereka juga jalan-jalan ke mall jadinya. Gitu kan. Nah ini challenge memang. Dan ini harus datang dari sebuah desain stimulasi ekonomi yang lebih menyeluruh. Di konsumsi harus ada, government spending juga harus dibuat, kemudahan berusaha juga harus dilakukan, mengapresiasi dan sekaligus melihat kepada kelompok usaha yang paling kena, garment, alas kaki dan yang lain itu sebagai sesuatu yang memang serius harus ditangani gitu. Tapi kalau menurut saya, mau tidak mau, jangka panjang memang harus ada adjustment. Ya, kita belum melihat potensi maksimal dari online dan digital marketing misalnya. Ini menurut saya akan terus berkembang. Semakin terstandarisasi produknya, maka dia akan semakin cenderung untuk dibeli menggunakan online, menggunakan marketplace dan lain-lain. Kalau itu barang itu adalah barang yang ada urusan modelnya, ada urusan tren, ada urusan yang membutuhkan kenyamanan dan lain-lain. Nah itu baru mungkin yang offline-nya. Tapi kalau misalnya
beli minyak goreng, apa iya masih harus pergi ke mall? Gitu kan? Dia beli, Belinya yang dekat aja. iya beli yang deket aja. Tapi kalau dia misalnya mau beli buah atau rujak misalnya atau apapun yang dia harus lihat dan oh ini beneran seger gitu. Nah itu dia pergi ke mall. Jadi pemahaman semacam ini harus ditelaah secara lebih lanjut dan menurut saya lembaga-lembaga seperti LPM UI, mungkin lembaga penelitian lain betul-betul harus mendalami perubahan perilaku konsumen ini. Oke. Karena kalau tidak, ya kita akan nanti membuat polisinya mungkin juga nggak tepat juga. Oke. Dan pertanyaan saya adalah, kemana kelompok menengah atas yang 70% ini menyumbang terhadap konsumsi? Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalau aku biasanya tergantung ya Mas. Misal, kalau ada yang mau dibeli, kita langsung pulang. Tapi kalau ada sesuatu, misalkan sekarang lagi rame banget nih, tren-tren dari olahraga gitu. Biasanya jalan-jalan dulu, baru ngeliat-ngeliat aja gitu. Tergantung kalau emang ke mall lagi mau lihat-lihat, kita lihat-lihat aja, jalan-jalan. Tapi kalau ada yang mau beli, baru ke mall juga bisa. Tergantung sih ya, kadang cuma jalan-jalan doang atau ngajak ponakan ke playground atau kadang juga belanja. Tapi nggak selalu beli dan nggak selalu jadi rojali sih. Nah pemirsa, kita kembali di Indonesia Business Forum nih. Pertanyaan saya tadi yang sempat menggantung, kelompok menengah atas nih biasanya spendingnya lebih banyak, 70% konsumsinya di kelompok menengah atas. LPM UI melihatnya bagaimana? Apa yang menjadi faktor mereka tidak spending? Kalau dari kita pertama, kita coba kembali analisis apakah pertumbuhan konsumsi itu dinikmati oleh semua orang. Ternyata kita temukan kalau sebetulnya dia itu terhimpit di tengah. Jadi sebetulnya pertumbuhan konsumsi kalau kita buat grafik gitu, kita analisis sebetulnya pertumbuhan konsumsi itu paling tinggi di low income, middle income, atau high income. Dan faktanya adalah paling rendah pertumbuhan konsumsi yang paling direm itu adalah middle class, kelas menengah. Kenapa? Kemungkinan besar karena perlindungan sosial tidak ada. Perlindungan sosial susah untuk masuk ke dalam kelas menengah, padahal mereka itu ketika kita analisis kelas menengah di Indonesia bukan artinya kelas menengah yang lumayan mampu ya. Kalau kita cek dari segi upah, sebetulnya tidak tinggi-tinggi sekali. Mereka butuh stimulus itu. Mereka butuh bantuan sosial itu. Tapi karena mereka tidak tergolong miskin, mereka tidak diberikan. Dan di saat yang sama ketika pun mereka merasa membutuhkan, tidak ada bantuan itu datang. Jadi kemungkinan konsepnya adalah ketika kita bayangkan kelas menengah ini, mereka rentan karena di saat yang sama mereka terhimpit. Tidak ada bantuan sosial, mereka bukan kalangan orang miskin, tapi di saat yang sama mereka punya kebutuhan yang tinggi. Dan kondisi juga tidak baik-baik saja. Dan kondisi juga tidak baik-baik saja. Industri pengolahan turun. Masing-masing perdagangan tadi turun sektornya. Jadi mereka saat ini seperti apa? Wait and see atau bagaimana? Kemungkinan wait and see, karena kalau kita misalnya cek yang ada di Mandiri Savings Index ya, jadi salah satu itu adalah indikator di mana ketika mereka bandingkan dari tahun 2004 ke 2025, ternyata tingkat tabungan mereka lebih rendah daripada tahun lalu. Oke. Lebih rendah daripada tahun lalu. Dan jadinya menjadi anomali karena harusnya di menjelang Ramadan pertumbuhan tabungan itu ada untuk menjaga-jaga ketika misalnya mereka akan melakukan konsumsi yang lebih tinggi gitu. Tapi bahkan angka pemudik pun turun untuk tahun ini. Jadi dan tabungan tergerus. Tabungan juga tergerus. Mungkin banyak yang mendengar yang mantap makan tabungan. Iya. Dan dari data tadi ya, jadi jumlah tabungan yang ada di masing-masing yang di bawah 100 juta menurun. Menurun. Kadin melihatnya apakah sepakat bahwa lagi wait and see ini, jadi tidak spending? Ya, satu sisi memang ada dinamika seperti itu. Oke. Tapi kita lihatnya harus komprehensif karena di mana neraca perdagangan turun dan kita harus pelaku usaha ini harus berbuat apa. Bayangkan contohnya perdagangan di properti maupun di lainnya. Properti kita turun, apartemen dan lain-lain. Nah, sekarang ini udah bergeser, Mbak. Bergeser investasi kepada kapital intensif atau padat modal, yaitu energi dan teknologi, ya kan? Tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, sehingga daya beli mungkin di situ para tenaga kerja juga kehilangan pekerjaannya. Karena padat karya yang butuh tenaga kerja banyak,
Dan sekarang bergeser pada investment capital intensif gitu loh. Nah ini menjadi mungkin di kalangan menengah ke atas. Sebut saja program hilirisasi hari ini. Hilirisasi itu membuktikan bahwa padan modal itu benar-benar yang akan diunggulkan oleh negara kita. Tapi harus juga melihat pemerintah bagaimana mempersiapkan ruang-ruang untuk tenaga kerja yang dipakai di hilirisasi tersebut. Oke. Nah, masuk pada proses bagaimana kita daya beli, kemudian pertumbuhan nanti konsumsi, memang dilihatnya harus komprehensif. Pelaku pengelola mall, pelaku yang punya mall, pelaku garment, ini harus benar-benar diberikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang benar-benar berdampak langsung kepada mereka-mereka tentunya. Kami dari sisi kami ada pajak dan lain-lain, dan ini menjadi mungkin di daerah lain Jakarta, mall di Surabaya beda pajaknya dengan di daerah lain juga. Nah ini menjadikan kondisi seperti ini kebijakan seperti apa, gitu, ya kan? Mungkin Pak Prof ini bisa menjelaskan. Jadi kami pelaku usaha juga terjamin, ya pengelola mall, pengelola hotel, pengelola lain-lain, gitu. Sehingga kita menjadikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dilihat kalau jangan satu sisi, tapi seluruh sisi. Gitu. Tapi yang didorong oleh Kadin itu sebenarnya apa? Apa yang dibutuhkan oleh pengusaha? Kita Kadin bersepakat untuk terus mendukung program Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya. Tapi dari sektor bidang-bidang ini harus benar-benar bisa komprehensif dilihatnya dan memberikan dukungan kebijakan yang benar terhadap pola-pola regulasi yang ada di kementerian-kementerian yang terkait. Kayak di kami di bidang perdagangan, ya kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan hari ini bagaimana untuk proses perdagangan impor dan ekspor misalnya, ataupun proses pelaku-pelaku usaha UMKM, gitu loh. Sehingga ada terjamin kebijakan-kebijakan yang ada di negara Indonesia ini atas nanti visi misinya Pak Prabowo dan Gibran. Oke, baik. Kalau dari Pak Roy seperti apa? Apa kemudahan yang kemudian dibutuhkan ataupun insentif yang dibutuhkan? Iya, jadi kembali lagi kita kan punya dua kebijakan populis, moneter sama fiskal. Oke. Ya, hanya cuma dua itu yang bisa dikutak-atik. Ya, kita punya BI rate sudah turun 5,25. Oke, itu menyenangkan bagi mereka yang KPR, KPM dan lain sebagainya. Bisa ada eskalasi penurunan bunga. Tetapi bagaimana dengan fiskal? Ya, misalnya ini paling mudah. Kita ambil bahan pokok itu sudah ada yang dibebaskan PPN. Udah kita tahu semua, beras ya hilang. Tapi minyak goreng belum. Bisa nggak dieskalasi untuk bisa ada penurunan itu? Sehingga beli minyak gorengnya tuh cukup menyenangkan. Nah, ini bicara menyenangkan sehingga mampu belilah ya. Kemudian apa lagi? Belanja daerah, DAU sama DAK. Bisa nggak program 3-4% atau 5% dari DAU atau DAK itu yang memang harus disalurkan kan? Itu sudah masuk anggaran. Kemudian didorong untuk masyarakat punya kemampuan transaksi. Gimana caranya? Buat e-voucher. Setiap pemakaian QRIS, sekarang QRIS kan jadi populer. Yeah. Handphone lebih bagus dibawa daripada dompet yang dibawa sekarang. Nah, pakai QRIS itu setiap transaksi 300.000 dikasih cashback. Dari anggaran daerah itu. Itu bisa membantu? Bisa, karena itu masyarakat akan belanja lagi. Oke. Ya, selisihnya itu. Ya, itu tadi dari DAU atau DAK. Kemudian tadi dari fiskal, bagaimana pengaturan fiskal. Rasio pajak kita memang masih kecil, tapi ini kan mestinya masih bisa ditanggulangi dengan cara yang lain. Sekarang Danantara begitu hebat untuk mencari uangnya. Ya, coba pikirkan itu sehingga pajaknya bisa direduce misalnya. Kemudian wirausaha, tadi saya sudah bilang wirausaha, warungisasi. Ya, masyarakat dikasih harga wajar, yang mau jadi buka warung kemudian jual wajar, mereka ada pendapatan, mereka datang ke mall belanja. UMKM juga begitu, dikasih insentif yang sifatnya bukan hanya untuk produksi, tapi untuk jualannya bagaimana supaya bisa dapat konsumen. Baik Pak Roy. Jadi langkah-langkah ini memang harus dikemas dan harus tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran kita akan memulai seperti rewind aja sesuatu yang nggak berubah. Circle-nya, rodanya akan terus berputar dan di situ Rohani saja. Rojali, Roscita yang cuman cuci mata itu akan terus berlangsung sampai kapan kita nggak tahu. Nggak jadi robeli nantinya ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Kita di penghujung segmen ada beberapa poin program insentif yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Roy dan juga Pak Reo, yakni ada cashback, shifting, dan PPN. Menurut Anda, Pak Bayu? Saya kira mungkin dalam minggu depan begitu Indonesian Business Forum harus mengangkat khusus mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke. Saya kira ini masalahnya sangat mendasar. Kita memiliki target yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi paling tidak semester pertama ini berat. Kita tentu maklum bahwa ini pemerintahan baru dan sebagainya, tentu kita sangat maklumi, tapi ternyata dengan yang kita diskusikan seperti seolah-olah anekdotal dengan Rohana dan Rojali itu, ini ternyata merupakan indikasi hal yang lebih mendasar. Situasi global sedang tidak mudah, sehingga faktor ekspor kita mungkin masih penuh dengan ketidakpastian. Iklim investasi juga banyak yang masih bertanya-tanya, Indonesia mau kemana, apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Jadi kekuatannya tinggal dua, di konsumsi domestik dan government expenditure, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah kemarin kita dengar arahan untuk melakukan efisiensi. Kita terus terang berharap sebenarnya bukan efisiensi tapi realokasi. Sekarang sudah mulai kelihatan dengan makanan bergizi gratis dan lain-lain, itu sudah mulai ada. Tapi ini membutuhkan waktu untuk dia punya dampak. Jadi memang benar pilarnya tinggal di konsumsi rumah tangga domestik. Ini yang tadi saya sepakat perlunya langkah-langkah konkret. Pak Roy tadi memberikan beberapa ide. Namun yang ingin saya ingatkan, di satu sisi itu benar, tapi dia harus berada di dalam kerangka usaha kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pada level mikro, masalah retail dan mall dan fenomena yang kita bicarakan, harus ada juga usaha-usaha untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan gaya hidup dan perilaku itu. Masyarakat di satu sisi juga perlu diedukasi untuk supaya mereka bisa menjadi konsumen yang lebih bijak, konsumen yang lebih cerdas ya dalam kegiatannya. Di sisi lain industri retail baik mall maupun tenannya itu juga harus mulai melakukan langkah-langkah untuk memperhatikan perubahan tadi. Saya melihat bahwa mengaitkan antara penjualan offline dengan online itu langkah yang baik. Sudah dilakukan juga oleh teman-temannya Pak Roy. Demikian juga kalau kita melihat fenomena di food and beverage, makanan yang tumbuhnya cukup tinggi, spektakuler, kita juga bisa belajar dari sana. Jadi saya masih optimis situasinya nanti akan membaik. Ya, mungkin kita perlu agak sedikit puasa sekarang, tapi ke depan mudah-mudahan ekonomi kita bisa akan tumbuh dengan seperti yang diharapkan. Tapi optimis apa yang saat ini harus diambil langkahnya? Ya memang itu ya, kalau di dalam ilmu pembangunan itu katanya yang paling menyedihkan adalah kita sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi tidak melakukan. Oke. Ya. Dan menurut saya idenya sudah sangat banyak, semua baik, ya tadi beberapa contoh yang dibuat sudah baik. Tapi tentu ada proses kan dalam mengambil keputusan ini, mulai dari penyesuaian APBN, melihat kenyataan penerimaan negara kita seperti apa, perubahan institusi di antara para pelaksana kegiatan ekonomi juga harus diperhatikan dan lain-lain. Jadi saya tidak tidak tergantung pada satu atau dua program. Ini harus dipandang sebagai usaha bersama melakukan perancangan langkah-langkah pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oke, dari Kadin mungkin singkat saja, Pak Reo. Ya, kita positif atas proses program yang ada di pemerintah hari ini. Dan ini menjadikan pelaku usaha di Kadin terus berupaya berinovasi, bagaimana beradaptasi ke depannya untuk bisnis-bisnis proses yang ada. Baik. Pak Roy, singkat saja Pak. Karena saya di sektor hilir, jadi saya membacanya adalah bagaimana keberpihakan pemerintah, karena kita sudah berusaha, pelaku usaha sudah berusaha.
Jadi kita harus bersama dengan pemerintah, mengikut sertakan kita selalu. Kemudian yang kedua, konsumsi itu seringkali tidak dapat insentif. Yang dapat insentif itu manufaktur, jam 00 sampai jam 7 dapat diskon listrik. Kita retail sama mall nggak pernah, zaman Covid pun kita nggak pernah. Jadi harus lihat dong di situ, keseimbangan itu. Jadi jadikanlah konsumsi itu sebagai kontribusi nasional. Oke. Bukan hanya sebagai bagian yang, ya itu kan bisa sembuh sendiri, bisa baik sendiri, kalau ekonomi bagus dia akan normal lagi. Enggak seperti itu, dan tidak denial dengan situasi kondisi yang sekarang ini. Oke, Mas Mervin, singkat saja. Ya kalau dari kami sebetulnya ini adalah indikator daya beli yang melemah dan hati-hati karena mungkin ini bisa jadi menjadi salah satu indikasi dari masalah yang lama-lama merangkak masalah yang jauh lebih besar. Jadi hati-hatilah untuk ekonomi domestik. Baik, terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Intinya adalah semoga kedepannya pemerintah mungkin bisa menjadikan konsumsi sebagai salah satu fokus utama. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada dari UIN dan juga UNJS. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.